Sejarah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Apa itu Madinah? Madinah adalah sebuah kota di Hejaz, sekaligus ibu kota dari provinsi Madinah di Arab Saudi. Madinah terletak di sebelah utara kota Mekah. Dalam kota ini terdapat Masjid Nabawi, tempat dimakamkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota ini juga merupakan kota paling suci kedua ke dalam agama Islam setelah Mekah. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, kota ini dikenal dengan nama Yasrib. Madinah adalah tujuan Rasulullah untuk melakukan hijrah dari Mekah. Secara berangsur-angsur kota ini berubah menjadi ibu kota kekaisaran Muslim. Pemimpin pertama Madinah langsung oleh Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali. Latar belakang hijrahnya Rasulullah di Madinah ada 3, yaitu 1. Adanya tekanan dan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. 2. Janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad. 3. Wujud ketaatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kronologi singkat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah dengan berbagai ujian dan cobaan terhadap kaum muslimin, maka Allah perintahkan Rasulullah dan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Sebagaimana sebelumnya para petinggi suku di Madinah telah membuat Rasulullah dan hampir seluruh rakyat Madinah telah menjadi Islam, maka Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi dan bertahap agar tidak mendapat gangguan oleh kaum kafir Mekah. Rasulullah menyiapkan hijrah ini selama 2 bulan. Beliau termasuk yang terakhir hijrah, bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa hijrah ini juga melibatkan para sahabat. Ketika Rasulullah akan berhijrah dengan Abu Bakar menggunakan unta, orang-orang Quraisy mencoba menghalangi mereka. Maka orang kafir Quraisy mendatangi rumah Rasulullah untuk membunuh beliau. Namun Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi beliau yang akhirnya yang ditemui orang kafir Quraisy adalah Ali. Kemudian mereka mendatangi rumah Abu Bakar. Di sana pun mereka tidak menemui Rasulullah dan Asma binti Abu Bakar dipukul oleh Abu Jahal karena tidak mau mengatakan keberadaan Rasulullah. Untuk mengelabui orang kafir Quraisy, maka Rasulullah dan Abu Bakar singgah di Gua Sur yang arahnya berlawan dari arah Madinah. Mereka berdiam di sana beberapa malam. Suplai makanan diantarkan oleh Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar memberi kabar tentang gerakan orang kafir Quraisy dan Amir bin Furaihah menggiring domba untuk diminum Rasulullah dan Abu Bakar serta untuk menutup jejak Abdullah bin Abu Bakar. Setelah 3 hari dan dirasa aman, maka Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah dipandu oleh Abdullah bin Arikat Laitsi. Di tengah perjalanan mereka bertemu Surakah bin Malik yang mencoba menghadang. Namun akhirnya sadar bahwa Allah melindungi Rasulullah dan akhirnya berhenti mengejar. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah singgah di Kuba untuk sholat Jumat. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah, yang sesampainya di sana masyarakat Madinah menyambut beliau dengan sukacita. Ada yang bersalawat, menari dan bernyanyi saking gembiranya. Beliau berhenti di sebuah tanah kosong di mana unta beliau berhenti yang kemudian tanah itu menjadi rumah beliau dan Masjid Nabawi yang kita ketahui sekarang ini. Substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah, yaitu dengan mendirikan Masjid Kuba, mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, membuat Dustur Madinah atau Piagam Madinah, menjalankan prinsip musyawarah, membina persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin, memelopori penyusunan Piagam Madinah, membentuk kader-kader untuk mempertahankan wilayah, menciptakan toleransi beragama, pembinaan akidah dan ibadah, perbaikan prinsip sosial dan kemanusiaan, perbaikan di bidang pertahanan dan politik, dan pembangunan bidang ekonomi. Keteladanan yang bisa kita ambil dari dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yaitu 1. Semangat menjalani ukhuwah Islamiyah, 2. Menjaga kerukunan umat, 3. Kerja keras dan tawakal, 4. Bersikap toleran kepada sesama, 5. Mengembangkan dakwah, 6. Membangun jiwa mandiri.